Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi hari ini surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-17, halaman 412. Surat Luqman, surat yang ke-31, ayat ke-17, halaman 412. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunai, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur, dan suruhlah manusia atau orang lain bil ma'ruf, berbuat yang ma'ruf, wanha, dan laranglah atau cegahlah manusia daripada anil munkar, berbuat yang mungkar, wasbir, dan bersabarlah, ala atas ma apa saja yang asabak menimpamu, inna dalika, sesungguhnya yang demikian itu, min azmil umur, termasuk azmi, perkara yang azmi, al-umur perkara azam yang harus diteguhkan, dikuatkan, dimantapkan. Di sini diterjemahkan termasuk perkara yang penting. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, setelah lama terhenti dan dihentikan kajian kita, pagi hari ini kembali instruksi datang daripada Pak Kiai kita. Beliau hadir, datang besok pagi, maka mendadak saya membatalkan acara di Tanjung Medan. Semalam saya beritahu kepada teman-teman bahwa pagi Sabtu ini saya di Abu Hurairah. Mohon dimaklumi, karena ini garisnya dari seluruh instruksinya komando. Dari Kiai langsung ke bawah. Sami'na wa ta'na kata saya. Maka alhamdulillah kita datang pagi ini. Baiklah, kajian kita, kalau tempo hari kajian kita adalah ya wailatana, ya wailana. Pagi hari ini kita beralih kepada sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah. Dan Allah selalu tetap bersama orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang sabar. Perlu kita ketahui bahwa dalam hadis riwayat Imam Bukhari 1376, juga hadis riwayat Imam Muslim 1743 kalau tidak salah, disebutkan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabr. Tidak ada sesuatu yang dianugerahkan, diberikan oleh Allah, ahadun kepada seseorang,
min ata, daripada suatu pemberian, suatu karunia yang khair, yang lebih baik, wa ausa, dan lebih luas daripada kesabaran. Di sini dapat kita pahami kesabaran adalah anugerah terbaik dan anugerah yang lebih baik daripada yang lainnya. Yang kedua, siapa yang Allah berikan kesabaran, dia diberikan kelapangan dan keluasan dalam segala hal. Dua itu. Tidak ada satupun pemberian karunia Allah kepada seseorang yang lebih baik, khairun, lebih baik, ausa, lebih luas daripada anugerah kesabaran. Oleh sebab itu, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, wa may yatasabbar, siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk bersabar, bertekad dia untuk bersabar, dan bagaimana supaya dia sabar, yusabbirhullah, Allah berikan kesabaran itu kepadanya. Berarti sabar harus ditekadkan. Dua, may yatasabbar yusabbir. Ada syarat dan jawab. Allah akan berikan kesabaran, Allah akan anugerahkan kesabaran kalau orang ini bersungguh-sungguh untuk sabar. Nah, pagi hari ini kita jadikan dasar dalil kaji kita surat Luqman. Dalam Al-Quran itu ada dua namanya yang disebutkan sebagai min azmil umur. Pertama, surat yang kita baca ini, surat Luqman. Kemudian ketemu juga dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 43. Juga disebut di situ, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang bersabar dan siapa yang mengampuni, memaafkan, itu termasuk kepada azmil umur, suatu perbuatan yang harus dimantapkan, dikukuhkan, dikuatkan untuk dikerjakan karena itu perbuatannya utama. Nah, mari kita pahami dulu surat Luqman ini. Ini bahagian nasihat dan pesan Luqman kepada anaknya. Ya, kita yang selaku ayah juga mestinya seperti ini, walaupun sulit melakukannya, menasihati anak seperti ini. Tapi malah kita baca. Ya bunai, wahai anakku. Pertama, aqimis shalah. Dirikan salat. Maksud mendirikan salat sini bukan mengerjakan salat, tapi hafiz 'alas shalah. Pelihara, jagalah salat itu. Tunaikan fi awqatiha, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, ditentukan. Bi khusyu'iha, dengan kekhusyukan. Wa adabiha, dengan adab-adab dan kaifiat-kaifiat. Setelah memenuhi syarat-syaratnya, laksanakan itu lillah. Ya, aqim, dirikan, laksanakan salat sebagaimana mestinya. Jaga, pelihara dia, tunaikan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Lebih utama di awalnya, khusyuk, penuhi adab-adabnya, laksanakan sesuai dengan kaifiatnya. Setelah memenuhi syarat-syaratnya. Yang tak kalah penting, pahami. Tadabbur. Pahami, tadabburi apa yang dibaca. Nah, kualitas salat seseorang atau salat kita tergantung sejauh mana kita konsentrasi penuh, khusyuk, mentadaburi apa yang kita kerjakan. Karena salat itu bukan hanya kaifiat, tata cara, berupa angkat tangan, lipat tangan, ruku, berdiri, sujud, duduk, sujud lagi, ke atas lagi, kemudian tasyahud dan salam. Itu kan hanyalah suatu tata cara. Namanya af'al.
Salat dua, pertama af'al, yang kedua aqwal. Ya, af'al beberapa perbuatan-perbuatan, beberapa pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan berdiri dulu dan disunahkan angkat tangan dan melipat tangan, diakhiri dengan menoleh. Itu namanya gerakan, perbuatan dan pekerjaan. Kemudian juga ada aqwal, beberapa ucapan dan perkataan, dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamu alaikum. Itu namanya aqwal. Orang ada yang hanya fokus kepada af'alnya. Bagaimana berdiri, susun saf, merapatkan, terkadang terpijak orang, terkadang terlalu mengangkang, buruk juga, janggal juga bentuknya. Itu kan af'al. Kemudian bersinggungan, kadang rapat betul, termasuk menyincingkan kain ke atas. Juga imam mengatakan rapikan, ratakan, luruskan, tegakkan saf dan seterusnya. Itu perintah untuk af'al. Atau fi'lunnya begitu. Sampai bagaimana dia mengangkat tangan semestinya. Kadang-kadang yang main apa saja, ada yang begini saja. Macam-macam lah af'al. Sampai melipatnya, meletakkannya. Terus ruku, bangkit, sujud, duduk. Af'al. Ada orang yang hanya khusus atau lebih menekankan kepada af'alnya. Kemudian daripada segi akwalnya, mereka hafal tapi lupa tafahum, memahaminya dan mentadaburinya. Karena salah satu letak kekhusyukan dan yang membantu kekhusyukan untuk salat itu, kata para ulama kita, salah satunya apa yang disebut dalam kitab As-Sarus Salah oleh Imam Ghazali adalah tafahum, memahami apa yang dibaca. Bukan hanya dapat, bukan hanya lancar, tapi juga memahaminya. Gerakannya iya, kaifiatnya iya, tata caranya iya, iyalah kan diperintah. Tapi kalau hanya terhenti sampai kepada bagaimana supaya kaifiatnya, gerakannya, perbuatannya begini sesuai dengan sunnah, maka belum lagi melengkapi kepada menuju kekhusyukan. Kekhusyukan itu di hati. Khusyuk itu fokus, terpusat, terarah, tertuju perhatian kepada apa yang sedang dilakukan dan yang sedang diucapkan. Nah, nilai salat itu ada yang habis salat dia dapat 1/10, ada yang 1/2, ada yang 1/3, ada yang 1/10, tergantung itu. Nah, Al-Quran memerintahkan kita aqimus salah, aqimis salah, muqimus salah, yuqimunas salah. Jadi bukan hanya sekedar kerjakan, tapi tegakkan. Tegakkan artinya laksanakan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan kepada kita, bukan hanya segi kaifiat tapi juga adab. Kalau kaifiat tata cara, kalau adab bagaimana supaya salat kita itu bagus, baik dan benar, diterima. Ini yang dipesankan oleh Luqman kepadanya. Pertama, aqimis salah. Salah ini kan hubung ke atas ini. Hubung ke atas. Kata orang vertikal. Kalau ayat di atas, kalau kita baca semenjak di atas itu
perintah larangan untuk supaya jangan syirik, itu larangan pertama. Kita tidak mengambil semenjak di atas. Itu kata beliau kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu larangan. Larangan. Lalu diperintah pula dalam berikutnya untuk meluruskan, membenarkan, menepatkan hubungan kita dengan Allah. Disampaikan dengan syirik juga harus kita terus menjalin hubungan dengan Allah dengan cara salat. Salat itu hubungan langsung seorang hamba dengan Allah. Secara bahasa salat kan artinya doa. Doa itu kan langsung. Berdoa ya orang hubungan langsung, tidak ada pakai perantara. Nah, salat dikatakan dengan salat karena orang salat itu sedang berhubungan langsung dengan Allah. Rasanya tidak perlu diperpanjang. Kemudian diperintah setelah itu dalam ayat ini wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah orang lain untuk berbuat yang ma'ruf, melakukan yang ma'ruf, yang baik. Karena ini kewajiban kita kepada sesama. Menyuruh orang untuk yang ma'ruf, mencegahnya berbuat kemungkaran. Ini kewajiban kita kepada sesama. Kewajiban kita kepada pencipta, menyembah dia, beribadah kepada dia, mentaatinya, melaksanakan aturannya, menghentikan larangannya, senantiasa berhubungan dengannya. Nah, kepada sesama apa? Itu dua. Menyuruh, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kuntum khaira ummatin. Kalian kamu semua wahai umat Muhammad sebaik-baik umat, yang senantiasa mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mati. Kebaikan itu akan tetap ada pada kamu semua selagi kamu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Masing-masing kita kena perintah sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Terus mengajak orang kepada yang ma'ruf, apapun yang ma'ruf. Yang ma'ruf kan yang baik. Dan mencegah orang, minimal mencegah lingkungan kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita. Jangan sampai kita tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran. Apalagi kemungkaran itu ada di depan kita. Selemah-lemah iman mengingkarinya dengan hati. Kalau kita termasuk orang baga, orang kuat, orang berkuasa, orang maci dengan tangan. Tapi jangan tangani orang, itu bahaya nih. Tangan itu kan melambangkan kekuatan, kekuasaan. Orang kuat. Nah, tentu bagi orang yang punya wewenang. Bagi guru, bagi juru dakwah, bagi mubali, bagi penceramah, bagi dai-dai dan segala macam, itu dengan lisan. Karena seorang dai, seorang guru tidak punya kekuatan. Itu makanya dai harus bekerjasama dengan orang yang punya kekuatan. Orang punya kekuatan harus merekrut para dai, para penyeru, mendakwai orang. Kalau keduanya sudah bekerjasama, itu luar biasa. Itu umara dan ulama itu. Tapi hati-hati juga kalau ulama sudah masuk pada umara, yang biasanya KO itu ulama. Setahu saya, kalau ulama sudah masuk kepada wilayah umara, ya biasanya dia yang enggak terseret, terbawa, hanyut.
tukang panci yang di ila dan ikan biasa. Jarang-jarang juga orang yang konsekuen. Ada sih banyak, tapi sering hanyut. Karena motivasinya sudah lain. Jadi orang kalau sudah lain motivasinya untuk berdakwah, pasti dia nanti akan mengikuti, menuruti alur-jalur. Sehingga dia lupa dia di garisnya. Saya ingatkan orang kalau sudah lain motivasinya, niatnya, maksudnya, tujuannya. Tidak lagi untuk mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Sudah ada di balik itu tujuan sampean. Kadang-kadang tujuan sampean menjadi tujuan pokok. Udah habis orang ini. Kalau kecil orang wak, lah tempi lidah. Takalang cuek. Dah bisa lah, sebab lah tempi. Apalagi lah tamakan. Kalau tamakan ko, orang bertinggi situ. Tamakan pada gin orang, lebih-lebih yang tidak halal lah. Tak bisa lagi mengatakan, sebab kalau dikatakan itu nanti orang membalikkan pisau kepada kita. Itu makanya hati-hati kepada orang-orang yang masuk ke wilayah ini. Kalau niatnya, maksudnya, tujuannya sudah tidak benar, jangan masuk ke sana. Berbahaya, itu daerahnya rawan. Lahannya lahan basah. Nanti kelu lidahnya, patah lidahnya. Saya ingat Buya Hamka tarik diri daripada itu. Berhenti dia daripada pegawai tinggi Kementerian Agama. Karena buat itu bukan beliau, bukan. Sebab kalau di situ beliau nanti beliau akan diinstruksi, diperintah, ditekan. Teman saya di kantor kerja, Ustaz, tolong tangguh Ustaz. Dengan itu saja sudah rendah Ustaz. Yang Pak Kiai ini Ustaz ni, Ustaz, tolong tu kopi Ustaz. Titik atasannya itu balai. Ustaz tugas nasihat, nyoba Ustaz je tapi lah lebih rancak nak Ustaz dibacanya leh. Ustaz tu nama je. Itulah tangguang-tangguang parah dan parah-parah tangguang. Jadi jangan berhenti menyuruh kepada yang ma'ruf, minimal kepada mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu ada saja terus. Bercari-cari anak mungkar mah. Cakapnya mungkar mah, membuli mungkar mah. Penyanyian saruk mungkar pun tidak harus pemerintah. Setiap sekeliling kita harus ke mungkar. Kalau lah mungkar pemerintah saya itulah capek nah, capek mana kita kata. Mungkar tu ada sekeliling kita. Ucapan saruk kan, ucapan duri di jalan. Atau menzalimi orang. Banyak mungkar kalau kita rinci. Ini suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Itu dua. Yang ketiga, ini yang lebih kita garis bawahi. Wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah atas apa saja yang menimpamu. Asaba menimpa, menginaimu tepat. Kalau tidak tepat, tidak asaba namanya. Karena asal katanya lemparan yang mengenai sasaran. Dari asaba nanti jadi musibah. Musibah lemparan yang mengenai sasaran tepat. Itu yang musibah. Kenapa namanya musibah? Karena kita kena tepat. Yang tepat itu asaba menimpamu. Asaba alama atas apa saja yang menimpamu, mengenaimu. Sabarlah. Apa saja menimpa kita namanya musibah. Itu hal-hal yang tidak kita senangi, yang tidak kita ingini, yang tidak kita sukai. Lalu terjadi menimpa kita namanya musibah. Apapun
yang membuat kita tidak senang, tidak suka, tidak enak, tidak nyaman, terganggu, baik fisik ataupun psikis. Fisik kan yang luar, psikis kejiwaan kita. Sedih itu musibah, rusuh, cemas, musibah. Dipergunjing orang musibah, dipitnah orang musibah, dibongkar-bongkar orang kita musibah, dituduh orang musibah itu. Kadang-kadang musibah yang menimpa jiwa kita lebih berat, lebih lama daripada menimpa fisik. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpamu baik pada fisikmu atau pada psikismu. Itu makanya sedih musibah. Sedih musibah, takut musibah, cemas musibah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Khauf itu kan bukan menimpa tangan. Tangan tidak ada khaufnya. Kaus yang ada di tangan. Kaki tidak ada khauf. Dari atas ke bawah tidak ada khauf. Yang khauf itu adalah di dalam ketakutan. Jadi ketakutan itu musibah. Yalah musibah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut, sedih musibah. Cemas musibah. Khawatir musibah, duka musibah, resah gelisah musibah. Yang ditimpanya psikis kita. Sekarang wasbir ala ma asabaka, dan bersabarlah atas apa saja. Kan apa ma itu kan umum. Ma itu maknanya umum, asen, amyang. Apa saja yang menimpamu, sabar. Sabar. Sebab apa saja yang menimpamu itu sudah digariskan, sudah ditetapkan, ditentukan, tidak akan meleset. Dan apa saja yang tidak digariskan, ditetapkan itu kan untuk menimpamu. Bagaimanapun orang berusaha untuk menimpakan, tidak juga. Jadi apa yang menimpamu sudah sesuai dengan garisannya, ketetapannya. Di alam sana, di alam azali, di luh mahfuz sana, fi kitabim maknun sudah tertulis itu. Orang yang menyadari, memahami, mengerti itu, orang ini yang bisa sabar. Orang yang memahami, yang menyadari, mengerti dia, apa yang menimpanya memang sudah ditetapkan di alam sana, dia bisa sabar. Yakin dia sabar dia. Karena dia beriman. Sehingga dia baca nanti di samping innalillah ya qadarullah. Masya'a fa'ala, ini sudah qadar Allah, takdir Allah. Apa yang Allah inginkan dia perbuat. Ingat, saya hanya mengatakan ini dalam menerapkannya sama kita. Jangan balikkan pula mata pisau ke saya. Kita sama-sama mencoba ini. Makanya kita tekankan, apa saja musibah yang menimpa di bumi dan pada dirimu sudah digariskan. Sudah digariskan. Untuk ini sedikit kita balik surat Al-Hadid sebentar. Al-Hadid. Kan nunggu pulang oleh. Ya, minta tambahan waktu lah. Pak sekali ke hari ini. Al-Hadid surat ke-57. Ini walaupun sudah berkali-kali kita pernah tengok ayatnya, tapi untuk lebih memantap-mantapkan. Ayat 22, halaman 540. Halaman 540, ayat 22, surat Al-Hadid, surat ke-57. Ma asaba, kembali lagi ma asaba, apa saja yang menimpamu. Barangkali sudah ketemu lah. Ma apa saja yang menimpamu. Min musibah, daripada suatu musibah. Kalau musibah di sini kan nakirah, maknanya umum.
suatu musibah apapun yang menimpamu di bumi, wala fi anfusikum, dan apa saja yang menimpa dirimu, melainkan sudah tercatat, sudah tertulis fi kitabin. Ini dah. Fi kitabin, sudah tercatat, sudah tertulis fi kitabin. Dalam suatu kitab di Lauh Mahfuz sana, di alam azali sana, alam sebelum segala sesuatu ada. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya, sebelum kami merealisasikannya, atau kata orang kini lebih canggihnya, sebelum kami mengaplikasikannya. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu adalah tasalah gampang, yasir. Bisa juga terjemahnya tidaklah menimpa dari suatu musibah di bumi dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan tercatat. Intinya tercatat, tertulis. Siapa yang mengimani ini, mempercayai ini, dia bisa sabar. Yakin dia sabar. Ketika dia berusaha untuk sabar, Allah berikan kesabaran. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Walaupun hadis itu mula-mula kepada meminta-minta, di zaman Nabi ada orang yang sahabat-sahabat di golongan Ansar, dikasih satu minta lagi, kasih berikutnya minta lagi, sehingga habis yang di tangan Nabi, habis. Tapi mereka tetap meminta. Kata beliau dalam terjemah bebasnya, aku tidak pernah menyimpan-nyimpan. Kalau ada saya kasih, kata beliau. Dan ada lagi jangan minta juga. Tapi orang tidak sabar minta juga. Keluarlah hadis Nabi itu. Siapa yang bersabar, wa may yatasabbar. Siapa yang berusaha untuk sabar, menerima apa yang ada dan tidak tamak, lobo, sedekah, meminta, nak cai yo, yusabbir Allah. Allah beri kesabaran. Dan tidak ada karunia terbaik melainkan kesabaran. Untuk itu bersabarlah ketika apa yang menimpamu, dan yakinilah apa yang menimpamu itu sudah digariskan. Mudah-mudahan tertangkap bahasanya. Siapa yang meyakini itu dan percaya kepada itu, yu'min, percaya, dan yahdi qalbah, Allah tuntut, Allah tunjuki hatinya. Allah tuntun, Allah tunjuki hatinya, sehingga orang ini bisa ridha menerima. Berarti kesanalah yang harus dikembalikan kita. Kembalikan ke sana. Sebab apa yang memang digariskan tidak untuk kita, tidak untuk kita juga. Apa yang digariskan untuk kita, kepada kita juga perginya. Balenong-lenong, berputar-putar, ujungnya kawak pergi. Labi lu tapak terompanu sabalah ketika bawah, pasate, pasar bawah, pasar lereng. Di bola di mall, beko kawak yu juana, yu lan cako je na. Kecil bela ka Abu Tiga Putra lah. Ibu lo artinya lain bukan. Kalau Abu Nantuo sen tu Abu Nanduo mau dua wangi kan. Abu Tiga Putra. Lenong-lenong sampai ke teh, belok ke bawah, tiboleh pasal putih, tiboleh pasal lereng, tiboleh pesawat tujungkah. Beko balik ke kedai balik. Ayo yang cakonya nak jawab tu. Lenong-lenong. Memang untuk awak tu untuk awak nak tu. Rasaki musang nak kesembah alang. Orang kampungmu pandai-pandai ambil bakso kan. Sabarlah itu. Sabarlah. Memang apa yang digariskan untuk kita. Ya enggak. Bagaimanapun kita menyimpannya, menyembunyikannya. Menyembunyikan. Kalau enggak untuk awak, keluar balik. Keluar saja balik. Nalar masuk parit itu kan yakin dua punya awak. Tapi kalau enggak keluar balik. Muntah kaya sekarang jaruk keluar. Terkenal kan cerita Rojongek kan? Muntah jaruk keluar aja. Mana rezekinya keluar. Ini yakin kita nalar masuk parit sih, kita tidak boleh yakin itu punya awak. Itu. Berarti nak masuk parit itu kita membantu hewan tertentu untuk mengunyahkannya, melumatkannya, melulurkannya. Ditambah nanti zat-zat dalam perut kita, itu lama dia. Keluar balik.
Kalau iko kita laksanakan alangkah tenangnya perasaan hati kita, tapi kadang-kadang payah kita melaksanakannya. Nanonde mencapak, membantah, mengeringkang, itu wajib keluar jud. Kesabaran terbaik adalah indas sadamatil ula. Ketika benturan pertama kali datang, pasang sabar itu yang terbaik. Jadi innamas sabru indas sadamatil ula. As-sadamah, benturan pukulan pertama sekali datang dia langsung pasang sabar. Tapi siapa yang bisa demikian itu orang yang bisa lah. Kalau lama betul sabarnya habis sabarnya. Kalau bahasa nenek moyang bo, lah tersandar buat di tepi dinding, buatlah kusuk masai, pakailah centang perindang. Sabalau ni, yolah, balai terpesona sabar. Enggak sabar lah habis. Lalu yang paling lah ambil dah acak-acak, kailah cabik-cabik. Badala latih tu tersandar buat sedih dinding. Sabalau ni. Yo bala doh, yo terpesona sabar balainya. Enggak habis. Sebabnya sabar yang paling bermanfaat itu ketika awal peristiwa. Innamas sabru, sesungguhnya sabar yang bernilai, yang berharga itu adalah ketika as-sadamah. Sadamah, sad dalam mimta sadamah al-ula. Pertama, pasang. Inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Azim, azmu. Secara bahasa azam itu artinya kan keteguhan hati. Keteguhan hati, kebulatan tekad. Keteguhan hati, kebulatan tekad untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan sesuatu namanya azam. Berazimah, berazab. Faiza azamta fatawakkal. Faiza azam, apabila engkau telah berteguh hati, membulatkan tekadmu untuk melakukan sesuatu, laksanakanlah. Lalu berserah diri kepada Allah. Azam. Jadi berazam. Berazam, berazimah berarti bertekad bulan. Al-umur, perkara-perkara, persoalan-persoalan, hal-hal itu umur. Jadi kalau digabung, azmil umur berarti perkara-perkara yang harus dimaksumkan, ditekad bulatkan. Kata beliau para ahli bahasa, salah satunya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, makna azam di sini adalah ayyakuna bi ma'nal ma'zum. Maknanya ditekadkan. Bukan bertekad, ditekadkan, diteguhkan, dimantap-mantapkan. Kalau begitu maknanya sabar itu atau salat menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar, serta sabar itu apabila sesuatu menimpamu itu termasuk perkara-perkara yang harus ditekadkan. Karena makna azam adalah ma'zum, sesuatu yang ditekadkan, diteguhkan, dikuatkan, dimantapkan hati untuk menghadapinya. Termasuk azmil umur. Jadi umurnya, arti umur kan perkara-perkara, amru perkara, umur perkara-perkara, hal-hal, urusan-urusan, apapun. Perkara-perkara, urusan-urusan, hal-hal umur namanya. Jadi kalau itu adalah dia perkara-perkara, urusan-urusan, hal-hal yang harus ditekadkan untuk melaksanakannya. Maka kalau kita kembalikan kepada yang terdekat, berarti sabar itu termasuk perkara yang harus diazamkan, ditekadkan untuk melakukannya. Karena kalau tidak bertekad, tidak berteguh hati, tidak mantap, tidak mau orang sabar. Habis sabar ini kau bapaknya. Oh, di kau ketujuh. Kodi kau nak ketujuh. Baiklah, nak bagi dia. Apa jajak rumah kau nya? Habis lah nya. Habis lah nya. Tapi kalau orang bertekad untuk melaksanakannya, ya tasabar tu bertekad.
Yatasabbaru, bersungguh-sungguh untuk sabar. Yusabbir, Allah akan berikan kesabaran. Ada juga ulama kita yang memahami azam di situ bukan ma'zum tapi azim. Azim berarti sesuatu yang bertekad untuk melaksanakan. Jadi orang yang bertekad untuk melaksanakan kesabaran diberi kesabaran. Itu orang yang betul-betul dia itu termasuk orang yang ingin menempuh kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, kemenangan. Dia harus menempuh kesabaran. Jadi harus memantap. Dia termasuk orang yang memantapkan diri, meneguhkan hati untuk menempuh kesabaran itu. Dia menang. Karena kemenangan itu bersama kesabaran. Tidak ada menang tanpa kesabaran. Nah, tinggal kita menggarisbawahi lagi nih. Kaji kita rupanya ini yang terabaikan di kita selama ini, minimal di saya. Di saya itu azam. Inna dzalika, sesungguhnya zalika yang demikian itu zalika yang demikian itu apa? Ulama-ulama tafsir kita, ulama-ulama bahasa kita mengembalikan kalimat azam itu kepada perkara-perkara di atas. Kepada perintah di atas itu dirikan salat, suruh amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabarlah, sesungguhnya itu perkara, itu hal, itu urusan, termasuk yang harus ditekadkan, dimantapkan, diteguhkan hati untuk menunaikan, melaksanakannya. Kita ulang. Sesungguhnya apa itu? Zalika, sesungguhnya itu apa? Itu perkara. Itu hal. Itu perbuatan. Apa? Tegakkan salat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, serta bersabar. Itu hal, itu perkara, termasuk azmi yang harus ditekadkan, dikuatkan, diteguhkan hati untuk menghadapinya. Karena dia termasuk perkara-perkara yang harus diteguhkan hati untuk menunaikannya. Di samping bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita diberi kesabaran. Afrigh alaina sabra. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran itu. Kami butuh kesabaran karena stok BBM sabar kami habis. Ini kalau laris awak pai kan? Kalah res dari bawah kali di mana pom bensin enggak? Enggak ada SPBU orang cari inceran. Yang pentingnya lah sadar baso laris. Cuman ketika sabar wak laris awak enggak mencari itu. Awak tidak mencari itu. Yang paling banyak awak sering mengatakan habis sebadan dia. Bangkit kumbang-kumbang ni, naik ibidi dan. Itu biasa juga. Kesimpulannya sudah. Kesimpulannya kan kesimpulannya ayat itu. Kesimpulannya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Itu kesimpulan. Itulah kaji kita. Kita balik kepada kata dasar sabar. Kata dasar sabar 3 huruf, sad, ba, dan ra. Salah satu pengertian sabara itu adalah habsu, menahan. Habsu, menahan, tahan. Kata dasarnya tahan. Kalau kita kembali kepada dasar kata berarti menahan diri daripada melakukan, mengerjakan apa yang dilarang Allah, dan tetap bertahan diri untuk mengerjakan apa yang disuruh. Sabar.
Ketika terjadi persoalan, masalah, tahan diri daripada melakukannya adalah bertahan untuk terus mengerjakan apa yang disuruh, apapun persoalannya. Bukan hanya musibah. Bukan hanya musibah. Sebab maidan tanpa sabar itu banyak. Dalam beribadah sabar. Dalam menyuruh orang salat sabar. Kan? Bagaimana sabar dalam ibadah? Tetap bertahan kita melaksanakan ibadah, jangan patah semangat, terus berupaya untuk terus melaksanakan ikhlasan. Jangan tergoda, jangan terpincut, jangan lalai. Dan menahan diri daripada hal-hal yang dapat merusakkan, membatalkan ibadah yang kita lakukan. Salah satunya ketika ke Makkah itu betul sabar. Itu sabar. Kamu hampir setiap hari mendapat WA daripada teman-teman sini tentang kondisi, tentang bagaimana ini, bagaimana begini, kok mangko, kok begini, tentang ibadah, tentang ya balik kita kaji juga balik. Jalanlah semampunya, jangan banyak mengeluh dalam kalah. Yo kok pemimpin ibadah mangko-mangko tak diperhatiannya pak. Ikut makan begini. Ya sabarlah. Sabarlah. Melaksanakan itu sendiri bagaimana ini, bagaimana. Ya mudah-mudahan beliau-beliau yang masih di sana masih mendengar kita. Dalam beribadah harus sabar. Menunaikan salat, menyuruh orang salat, ya sabar. Wastabir 'alaiha dalam surat Taharah. Suruhlah kalau kamu salat sabar untuk itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi medan kesabaran itu bukan hanya musibah. Bukan hanya musibah. Tapi dalam segala hal kita memang harus sabar. Ujungnya sabar itu harus kena Allah. Kalau tidak kena Allah, buaya sabar juga. Tak ada sebab buaya mengganggu. Tak ada dulu satana ula menunggu mangsa. Lebih sabar kadang-kadang tim sar. Tapi lillah apa enggak? Lillah apa enggak? Lillah sabar. Falirabbika fasbir. Karena Tuhanmu, bersabarlah. Jadi bersabar harus karena Tuhanmu. Banyak orang yang lebih sabar daripada kita. Bertahan dia. Orang Maliang itu sabar tuh. Lamunya minta sasaran. Nabi orang korupsi, lamunya masang taktik strategi korupsi. Ambo de candu film-film mafia. Malah buka ke coki moy. Sebab ada teknis ini. Bapananya sabar merancang. Sekarang itu ulang modis. Ketikanya menyusun tu ada banyak dapat banyak dapat. Teknik ini bukan teknik untuk mencilok, banyak strategi. Sabar. Ini kesabaran tu orang kafir atau orang kafir harus sabar. Tapi nilainya baru kita ada nilai sabar ketika kita laksanakan itu karena Allah. Kalau enggak. Sebab enggak ada yang sesabar orang baik jahit. Justru yang enggak sabar aku orang menyegah orang baik jahit. Acuk polisi enggak sabar daripada orang Maliang. Lebih sabar orang Maliang daripada kita narunduh kan kadang panik lalu tapi orang Maliang justru jago kan. Lagi kita. Semoga amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.